Parit Baru Podcast, here we go. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan seorang mahasiswa dari Muhammadiyah Pontianak yang memang sebelumnya dari D3 di Jakarta dan sekarang S1 melanjutkan di Muhammadiyah Pontianak. Baik, perkenalkan kembali. Iya, terima kasih Mas Raffi, Iya, terima kasih terima kasih, teman-teman Parit Baru semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hotma Bayu Adwika, mahasiswa teknik mesin di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada insan Parit Baru ya. Iya, Parit Baru Podcast. Ya, teman-teman Parit Baru Podcast sudah mengundang saya malam ini, dan juga kepada Pak Kepala Desa Pak Musa, terima kasih banyak Pak sudah memberikan kami kesempatan ya untuk partisipasi. Jadi mungkin saya cerita-cerita dari mana? Boleh ya. Ceritain masa kecil ataupun pas asalnya dari mana, terus masa kecilnya bagaimana sampailah kuliah dan sebagaimana gitu. Oke, baik ya. Jadi saya lahir di Jakarta ya Mas Raffi ya. 29 tahun yang lalu, tahun 1994. Saya lahir besar di bukan Jakarta sebenarnya. Saya bilang itu Jakarta Coret Mas. Karena alamat saya itu di Depok tuh di Jawa Barat. Cuman Depok itu sama si Jakarta itu ya mepet lah. Gak jauh benar ya. Kayak Kuburaya sama Pontianak. Jadi saya lahir di Kuburaya ya. Oke. Lalu alhamdulillah selama 22 tahun saya hidup, saya nggak pernah merantau Mas. Jadi saya SD, saya SMP, SMA sampai lanjut kuliah di Poltek UI ya. Itu 22 tahun tinggalnya di Depok aja. Kalau bisa dibilang saya ini kayak katak dalam tempurung Mas. Karena nggak pernah ngelihat dunia luar, dari luar Jawa aja saya jarang sekali dulu mau jalan-jalan gitu ya. Lalu alhamdulillah tahun 2016 saya dapat amanat ya. Saya bekerja di salah satu instansi negara. Dan situlah 7 tahun yang lalu saya ditempatkan di Pontianak. Di Kalbar ya hingga saat ini. Berarti berawal dari selesai D3 dulu ya? Betul. Baru dapat kerjaan di Pontianak. Iya. Sekali ngambil studi lagi di S1 di Politeknik di Muhammadiyah Pontianak, betul. Jadi sebenarnya 5 tahun awal di Kalbar saya masih bekerja muter-muter Mas. Ya, saya awal pernah di Bengkayang, lalu pindah ke Singkawang dan Ketapang. Dan pada akhirnya saya dimutasi, ditempatkan di Pontianak. Awalnya belum di Pontianak, datang Kalbar nih. Saya di Pontianak 2 hari aja Mas. Di Pontianak 2 hari perkenalan sama orang-orang kantor. Habis itu udah lu sana liatin SUTT ya, transmisi sana awasin. Langsung dilepas ke hutan. Oke. Tadi Bas udah ceritain masa kecilnya juga asal dari Depok pada Unti. Iya betul. Aslinya pada Depok, terus karena dapat tawaran kerja ke PLN di Kalbar pastinya kan. Nah, dan terus ngambil lah sekalian di Muhammadiyah Pontianak. Benar. Dan jurusan apa Mas kau boleh tahu? Oh iya. Jadi kebetulan seperti yang tadi Mas Raffi sudah bilang ya, saya ini ekstensi Mas atau kelas alih jenjang ya di Muhammadiyah Pontianak. Non-reguler. Karena sebelumnya saya sudah lulus di Politeknik ya. Dan kebetulan jurusan saya di Politeknik dan di Muhammadiyah itu sama, yaitu teknik mesin. Nah, adapun ini ya saya cerita sedikit ya. Boleh. Dulu waktu saya kecil, saya ingat sekali umur 6 tahun saya dibelikan game sama orang tua saya. PS1 Mas, zaman masih ngehit tuh tahun 2000-an awal tuh. Lalu saya tuh paling senang main game namanya Gran Turismo. Mungkin udah pada tahu ya. Ya Gran Turismo, kita beli mobil, kita bisa perbaiki, kita modif mobilnya gitu kan. Wah itu mesin banget tuh. Sampai saya tuh ada hobi dari kecil ya. Kalau misalkan ada sepeda saya pretelin Mas. Sampai saya beranjak umur dewasa gitu, saya remaja ya di SMP SMA dikasih motor lah sama orang tua ya. Saya pretelin sendiri. Saya bongkar. Udah mulai nakal. Ya itu Mas, sampai sekarang nih bisa bongkar nggak bisa pasang. Sampai suatu ketika pas saya harus melanjut ke universitas ya ditawarin sama orang tua, kamu mau jurusan apa ya? Namanya anak muda kan bingung ya, galau. Saya ya introspeksi lagi ke diri sendiri. Tadinya banyak Mas, saya mau masuk ke ekonomi mungkin, apa saya ke IT. Kan saya mikir lagi ini agak sosok
boleh ya ngomongnya agak Inggris ya. Yeah, I saying to myself that what really makes me happy doing everything in this world gitu. Ngitung, saya benci banget mas ngitung duit kalau boleh jujur. Karena saya ya nggak nyampe ke situ saya otaknya. Lalu kalau misalkan IT ya saya seneng, cuman kayak ya udah biasa aja gitu loh, main game segala macam ya udahlah. Cuman bisa merangkai suatu komponen sehingga dia menjadi mesin dan dia bisa bergerak sendiri, bisa ngasih kita bantuan. Kayak sebenarnya kan mesin itu kan ininya gitu ya mas ya. Kayak motor membantu kita untuk berpindah tempat. Kulkas membantu kita mendinginkan barang gitu. Saya malah jadi tergerak nih. Oh, I want to be that kind of person yang bisa buat alat-alat kayak gitu. Kayaknya keren sih. Jadi dulu alhamdulillah juga di Politeknik UI saya diterima. Jadi saya masuk di situ. Oke. Menarik nih ya. Maksudnya nyentrumnya pas dari kesadaran bahwasannya udah dari hobi dari kecil. Pretelin mesin, jadi memang termotivasi lah untuk mengambil kuliah di mesin ini ya. Betul mas. Oke, menarik ini buat dibahas nih. Jadi mulai nyentrumnya pas di masa kecil, terus dibawalah sampai ke dewasa ini ya. Oke. Terus kalau dibilang mesin ini di prodi apa di Muhammadiyah itu ada berapa prodi itu? Atau mesin ini hanya satu atau sebenarnya di Muhammadiyah Pontianak sendiri itu dia jatuhnya di Fakultas Teknik ya mas. Tapi kebetulan sama dengan saat ini Fakultas Teknik hanya ada 2 prodi. Yaitu yang pertama itu tiga. Ada informatika, lalu yang kedua kalau nggak salah itu komputer ya. Yang ketiga mesin. Oh iya. Jadi dia ada di bawah Fakultas FTI. Oh, berarti di bawah fakultas, bukan lagi jurusan atau prodi ya? Bukan. Dia hanya level kaprodi, nggak ada dekannya di situ. Oh iya, swasta ya. Oke. Kemarin tadi udah bahas tentang kuliah nih. Tadi juga memang pembahasan itu juga Mas juga udah semester 5 ya? Semester 5 mas, alhamdulillah. Sebenarnya ya warga nih netizen telat nih. Harusnya 4 semester lulus. Jadi teman-teman kita doain cepat lulus. Mohon doanya. Semoga cepat lulus dan juga kerjaannya lancar. Amin. Dan juga saya juga baru kenal ini kan dari cerita Bang Lutfi juga, bahwasanya Mas di sini magang. Yang namanya programnya KKU ya. Betul. Kuliah kerja usaha. Nah, ini sistem untuk KKU ini apakah dipilih dari fakultas apa milih sendiri? Oh iya. Enggak tertarik ke sini ini. Gimana Mas? Bener mas. Jadi mungkin KKU kami ini beda ya. Atau kalau orang tahu tuh banyak kan KKN lah ya. Iya. Sebenarnya dulu namanya kuliah kerja nyata. Cuman dari Muhammadiyah ini punya ide bahwa kita nih pengen usaha juga loh sebenarnya. Usaha itu ya antara entrepreneur atau usaha dalam membangun atau memajukan area yang memang jadi tempat praktek kami ya, maka diubah namanya jadi KKU ya. Dan adapun karena kami ini sebetulnya tim kami itu ada 10 orang ya, Mas Raffi, terbagi jadi 3 jurusan mas, ada dari teknik mesin. Tahu-tahu muncul tisu. Soalnya aja dia mati. Enggak apa-apa. Panas nih. Aduh maaf sekali. Siap. Oke, lanjut. Maaf, potong. Siap. Jadi terbagi 3 jurusan mas, tim kami ada dari mesin, manajemen dan perikanan, budidaya perairan mas. Ya. Nah, adapun dari 10 orang itu 4 orangnya itu pekerja termasuk saya mas, pegawai ya. Jadi karena pegawai memang dipilihkan sendiri mas oleh kampus. Kita nggak boleh mencari tempat atau kita harus yang milih sendiri, tapi kita dipilihkan oleh kampus. Dipilih oleh kampus. Dan diutamakan dicari tempat yang memang dekat dari domisili si mahasiswa yang merupakan pegawai tersebut. Jadi dapatlah kami, alhamdulillah di Parit Baru. Karena paling dekat ya dari Pontianak ya mas, saya dari kampus kami. Dan saya juga bisa bilang sebenarnya Parit Baru ini udah bukan desa lagi ya mas, kalau saya bilang ya. Karena ini Kabupaten Kuburaya kan. Kabupaten Kuburaya, cuman kalau misalnya dibilang desa, Parit Baru ini maju. Nah, nanti kita cerita lebih. Ada pengalaman KKU kami di kota Parit Baru saya mas, bukan di desa ya. Awalnya mikirnya desa Parit Baru kita pencil bener. Karena saya tahu Parit Baru ada juga di Jungkat. Saya udah mikir jauh banget. Ternyata dekat dari kosan 10 menit. Dari kosan 10 menit. Dari kosan 10 menit. Kebetulan kosan saya dekat kampus juga mas. Di apa namanya? Sepakat.
Oke, berarti memang ini program dari KKU ini memang dipilihin untuk ke desa di sini ya. Iya, dari kampus memang dipilih. Dan itu ada drama juga tuh Mas Raffi. Nah, boleh. Jadi pas awal kami mau pemilihan tim gitu kan ya, dipilih oleh panitia, kami kan ya deg-degser ya, ini saya dapat di mana nih, jangan-jangan jauh gitu kan. Terus awal-awal itu muncul nama saya sama teman-teman yang lain. Desa Parit Dalam. Wah, saya bingung nih, saya cari Google Map Mas, Parit Dalam di mana? Muncullah di Serdam kan, Serdam ujung sekali tuh, udah mau dekat Rasau kali. Lalu saya bingung kan, koordinasi lagi sama ketua panitia KKU kami ya. Lalu kami juga tanya teman-teman yang lain. Wah, ada yang bilang, boy salah boy, kan Parit Dalam tuh namanya, nama desa Parit Baru. Parit Baru kemana? Kami cari Google Map, langsung muncul ini kantor. Deket juga di sini ya. Ternyata. Oke. Usut kami curhat ke Pak Musa, ke Pak Kadus, Pak Jailani ya, Dusun Sungai Seribu gitu kan. Oh ya benar, namanya ternyata sudah berubah ya, Mas Raffi ya. Yang semula Parit Dalam, udah berubah jadi Parit Baru. Cuman belum update punya di pusat. Oke, terus tadi udah satu tim itu ada beranggota 10 orang. Ada 10 orang. 10 orang dan Mas sebagai diamanahkan buat jadi ketua. Ya. Dan mungkin ini saya mau nanya tentang permasalahan biasanya yang mahasiswa ini kan terkadang memang untuk mengikuti KKU ataupun KKM ataupun segala macam itu hanya untuk kepentingan SKS. Saya udah betul. Bahwasanya inilah tempat kita untuk implementasinya tentang dunia kerja gitu kan. Betul. Nah, tanggapan Mas perihal tentang mahasiswa ini ya bukan kuliah kerja ataupun KKU ini sangat penting gitu kan. Nah, bagaimana tanggapan Mas tentang KKU ini sendiri? Ya, siap. Ini subjektif ya. Banget. Ya. Jadi memang saya merasakan Mas, walaupun saya nggak bisa aktif kayak teman-teman KKN di reguler ya, yang mereka nginep, lalu mereka langsung terjun ke masyarakat, tidur bareng, makan bareng, makanya hidupnya benar-benar bareng lah. Kalau ini kan mungkin saya hanya bisa malam kebanyakan Mas, atau Sabtu Minggu saya full tuh. Cuman sisanya kan saya masih harus bekerja, apalagi saya juga kemarin sempat harus dinas Mas, keluar kota gitu kan. Nah, yang saya rasakan ya, kalau yang namanya KKU, apalagi kita di kota Parit Baru nih, izin nih, bukan desa ya, saya bilang nih ya, karena sudah maju gitu ya. Teman-teman mahasiswa itu memang harus menyesuaikan Mas, dengan urbanisasi atau gaya hidup si masyarakat itu sendiri. Benar. Jadi, kalau misalkan kita sering lihat ya di KKN itu, orang tuh simple Mas, kayak hanya ngecat musola, gotong royong bersih-bersih aja gitu ya, atau hanya kerja bakti lah. Itu sebenarnya udah nggak applicable. Mungkin masih boleh kalau di desa Parit Baru ini. Cuma karena gaya hidup masyarakatnya juga sudah maju ya, karena kan dia proximity-nya dekat dengan Pontianak. Jadi seharusnya program yang teman-teman KKU lakukan di sini ya, nggak hanya di Parit Baru sebenarnya Mas. Mungkin kayak kalau di desa-desa yang kayak di Ampera ya, itu kan ada juga tim yang di sana ya. Atau yang misalkan kayak di seberang jembatan itu saya lupa namanya, Desa Kapur gitu. Sudah maju, harus disesuaikan. Contohnya kayak gimana Mas? Ini dari jurusan kami ya, yang di mesin. Contohnya itu salah satu pokja atau program kerja yang kami jalankan kemarin adalah edukasi atau sosialisasi bagaimana caranya merawat sepeda motor Mas. Jadi kalau sepeda motor itu kan pasti warga, apalagi di desa maju seperti ini ya, masing-masing orang sudah punya. Mungkin kalau misalkan kayak KKN yang reguler yang dia di Mempawah atau di daerah hulu ya, itu masih pakai kuda ada mungkin ya, kita nggak tahu ya. Cuman kalau di sini kan mayoritas sudah berkendara motor. Itu kita ajarkan do it yourself ya, bagaimana cara perbaikannya, gimana cara merawatnya. Adapun juga kita coba Mas canangkan program-program ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini dari teman-teman perairan kemarin Mas. Mereka mengajarkan ibu-ibu rumah tangga itu bagaimana cara membuat dimsum dan memasarkannya Mas. Jadi dimsumnya pun bukan dimsum ya, kalau dimsum kita orang buat pakai somai gitu kan ya gampang ya. Ini kita ambil resource yang ada banyak di jenis-jenis ikan di Parit Baru, kita bungkus dalam bentuk kemasan menarik dan nggak hanya sampai situ hanya untuk domestic use, tapi kita
buat marketing juga Mas, untuk UMKM. Jadi itulah mungkin uniknya ya kalau kita mau melaksanakan KKU di desa yang maju seperti Parit Baru. Kita sesuaikan dengan gaya hidup masyarakat, dan gaya hidup masyarakat di sini ya teknologi sudah maju dan ekonomi mereka juga sedang melek internet semua ya. Disitulah yang kita kembangkan kemarin Mas, KKU-nya. Ya, benar-benar kayak memang kita harus manfaatkan peluang. Pandai lihat resource-nya apa yang di sini yang lagi itu. Kemarin saya juga ada diskusi sama juragan kopi dan juga kuliner salah satu startup yang ada di Kuburaya. Ya, udah lumayan berkembang. Ada banyak startup anak muda sekarang tuh. Betul Mas. Jadi sekarang kan kita udah 4.0 atau segala macam itu serba internet lah sekarang ya. Dan memang itulah tadi pesan sama Bang Hotma. Jadi pandai-pandai melihat peluang resource ya. Betul. Dengan kesempatan KKU ataupun apapun itu KKM dan segala macam bisa memanfaatkan peluang itu. Nah, tadi ini luar dari topik ini Mas. Nggak apa-apa Mas Raffi. Ini saya dengar Mas ini mau nikah ini. Ada Oh itu ya. Itu kan masih sebelah kiri nih, soalnya lamaran. Oh berarti soalnya ini nggak boleh guys, nggak boleh. Tadi tanggal 23 mohon doa restu Mas. 2 minggu kita doa semuanya. Semoga pindah kanan sini. Oh, jadi nih kan nanti di Tangerang Mas, di Jakarta. Oh tunggu calonnya. Alhamdulillah, dulu kenal pas kuliah juga. Oh, oke. Berarti udah boleh kacau-kacau lagi nih. Mas Arfa udah punya pasangan. Udah insaf Mas. Enggak. Bisa aja Mas. Nanti istrinya lihat. Kameramen tolong diedit ya. Bahaya. Tadi dipoto. Oke. Mungkin kita udah panjang lebar bicara tentang bagaimana dari mesin ini dan juga tentang kuliah dan juga bagaimana kita membaca peluang untuk anak-anak muda sekarang, regenerasi katanya Mas. Betul Mas. Regenerasi memang untuk depannya. Mungkin ini juga penonton ini kan banyak dari teman-teman dari mahasiswa ataupun segala macam. Kalau kata Prabos tuh kaula muda ya. Iya, kaula muda. Nah, jadi mungkin harapan atau keinginan Mas buat anak muda zaman sekarang ya memang sekarang kan ada memang bonus demografi apa dan segala macam itu. Nah, jadi harapan untuk kedepannya bagaimana tuh anak muda sekarang di usia-usia produktif? Mungkin kalau harapan sih ya pasti normatif saya ya. Maksudnya jadi masyarakat yang berguna, jadi anggota masyarakat yang berguna. Benar. Dan ya produktif. Cuman saya mau nyapain Mas satu quote yang benar-benar saya pegang dari saya kecil sampai sekarang. Ini mohon maaf bahasanya agak keras nih. Iya, nggak apa-apa. Bandel boleh, bego jangan. Iya. Mungkin itu sih teman-teman ya. Kita bandel boleh. Bandel itu bukan dalam kata kita dalam konotasi negatif ya. Kalau misalkan kayak tawuran atau kayak pakai obat-obatan terlarang, no kompromi itu kayaknya nggak bisa ditawar. Cuman kalau misalkan bandelnya kayak suka nongkrong, suka kadang, justru nggak apa-apa, bagus. Banyak lah, apalagi teman-teman Kalbar nih ya. Nah ini salah satu ini Mas, saya sebagai orang Jakarta ya. Pindah ke sini salah satu tuh ya kaget dengan kultur sini. Budaya nongkrongnya luar biasa. Warkop itu luar biasa, hebat. Bahkan Jakarta aja nggak ada apa-apanya, saya bilang ini dibanding budaya di sini. Tapi justru kan dengan budaya nongkrong yang namanya bersosialisasi ya, membentuk relasi pertemanan, justru terbentuk dari situ. Boleh, monggo silakan, asal jangan lupakan tanggung jawab teman-teman. Kalau misalkan mau nongkrong ya, yang namanya tugas kuliah, yang namanya proyekan, skripsi segala macam, jangan ditinggal. Kalau bisa malah nongkrong produktif, nongkrong sambil gitu kan, sambil brainstorming. Lalu yang kedua mungkin saya bisa sarankan buat teman-teman yang masih ya kaula muda ya, perbanyak baca, perbanyak belajar. Ya kalau di agama saya ya, di Islam itu bilang ayat suci yang turun pertama di muka bumi kan adalah Iqra bismika, bacalah. Itu jangan bosan-bosan membaca. Karena kayak yang tadi ada hubungannya sama yang Mas Raffi bilang ya,
kita ada di bonus demografi yang harusnya ini bisa produktif. Tapi kalau misalkan kemampuan literasinya rendah, SDM-nya rendah juga, ya malah bonus itu malah jadi rugi. Maksudnya malah jadi kerugian, pengangguran banyak, kriminalitas tinggi kan. Tapi dengan kita baca aja, nggak usah belajar. Mungkin maksudnya di sini orang-orang muda ya, anak-anak muda Indonesia, bukan di Kalbar aja malah. Mikirnya kan yang namanya baca itu ya harus baca textbook atau baca buku belajar. Nggak harus kok. Bahkan kita baca artikel yang menarik di internet gitu kan. Kayak saya lah Mas. Ini saya kebiasaan juga nih dari kecil. Karena saya suka banget sama otomotif ya terutama ya. Kadang saya tuh suka baca forum bagaimana cara perbaiki apa, atau misalkan ada produk baru nih, mobil atau motor jenis apa, saya pelajarin di internet. Dia ini perubahannya apa sih yang membuat dia lebih unggul, apa breakthrough innovation yang dipakai di produk ini. Itu kan belajar juga sebenarnya Mas. Dan itu bisa jadi bisa jadi nilai tambah loh buat teman-teman anak muda nih ketika nanti akan terjun di dunia kerja. Mungkin itu sih Mas Raffi. Oke. Tadi udah panjang lebar karena kita dibatasin estimasi waktu nih. Nggak pastikan ngobrol. Nanti bisa dilanjutkan part 2 nanti, bisa aman. Mungkin kita bahas tentang bonus demografi, tech AI dan segala macam. Ini kan lagi gitu banyak booming anak muda nih kan. Internet juga sebagai bisa juga sebagai, bisa bilang positif dan negatif untuk yang pemakaian dan segala macam. Nanti di part 2 kita bahas nanti. Boleh. Aman ya Mas. Oke. Mungkin kurang lebih seperti itu. Tadi pesan Mas Horma, bodoh boleh, bandel boleh, bego jangan. Mobil bandel boleh, tapi bego jangan. Betul. Oke. Jadi karena sorry nambahin lagi Mas, karena bego itu sebenarnya pilihan loh. Kalau menurut saya ya. Tidak ada manusia yang terlahir bodoh. Tapi adanya manusia yang terlahir malas. Benar. Hilangkan malas itu. Oke. Ini ada perfection ya. Ada plusnya. Ya mungkin gitu sih. Oke. Sebelumnya terima kasih Mas Horma atas kehadirannya. Semoga dengan ini bisa mencari pencerahan buat anak-anak muda. Dan juga semoga nanti berkenan lagi untuk datang sini lagi di podcast Parit Baru. Siap. Oke. Sampai ke video depan.